Rodi Kusnaidi senang sekali kembali menemani Anda di malam hari ini, minggu ketiga, peluncuran ketiga, serial 6 cerita rakyat Indonesia yang dikemas dalam musikal Di Rumah Aja. 6 cerita rakyat Indonesia ini kerjasama dengan 6 sutradara teater, 6 sutradara film, 6 sinematografer, 7 penata musik, serta 44 aktor, aktris, juga penari. Musikal Di Rumah Aja ini terselenggara berkat kerjasama Bolive dan www.indonesiakaya.com. Pada tahun ini, www.indonesiakaya.com yang juga merupakan rumah digital bagi Galeri Indonesia Kaya dan Taman Indonesia Kaya juga menyelenggarakan berbagai kegiatan menarik selama masa pembatasan sosial pandemi COVID-19. Ada menari di rumah aja, puisi di rumah aja, workshop online, nonton teater di rumah aja, dan yang kini Anda saksikan, musikal Di Rumah Aja. Nah, pada hari ini selama 4 minggu ke depan kita juga membuka donasi kepada para pekerja seni serta penanggulangan COVID-19. Segala bentuk kasih dari teman-teman tentunya akan sangat membantu dan memberikan harapan kepada kita semua. Teman-teman bisa berdonasi pada saat menyaksikan dengan men-scan barcode yang ada di layar kaca, atau bisa juga langsung ke www.kitabisa.com/campaign/Bolive. Dalam program musikal Di Rumah Aja tidak hanya ada cerita rakyat Indonesia, tapi kita juga akan mendengarkan topik menarik yang akan dibawakan oleh pelaku dunia kreatif. Ada tips juga dari pakar wellness, dan ada tour virtual yang kita akan mengajak teman-teman semua berlibur secara virtual. Nah, malam hari ini cerita rakyat Indonesia Raraje diadaptasi dari cerita rakyat Roro Jonggrang. Disutradari oleh Fenita Yosiantini dan Chris Kevin Adifrid dari Teman Teater Musikal Nusantara. Kemudian sutradara film ada Naya Anindita. Penulis naskah dan lirik oleh Titin Watimena dan Ivan Tangkulung. Komposer dan penata musik juga oleh Ivan Tangkulung. Nah, ceritanya adalah seorang lelaki bernama Bandung yang jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Rara. Rara memberikan syarat yang harus dipenuhi Bandung jika ingin cintanya diterima. Tapi ternyata syarat itulah yang kemudian justru berbalik kepada Rara yang sebenarnya diam-diam mencintai Bandung tanpa syarat. Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Beauty gurus look up to me, influencer tahun ini, incaran brand besar, lo bayar gue hajar. If you wanna know how to look like a queen, if you wanna know how to have what I have, if you wanna know how to grab the boys' attention, click here for more and click here to subscribe. Welcome to my channel, boys and girls. Oke guys, thank you udah nungguin ya. So, hari ini gue akan bikin tutorial wajah glowing alami.
Matamu bagai mentari, ingin ku tatap sepanjang hari sampai buta mata ini. Step 1, face, put on some foundation powder and some blush. Bikin kulit kilat, pipi merah merona. You won't believe how good you look. Trust me, gotta all these products. Filch natural, always guaranteed you look on fleek. If you wanna know how to look like a queen, if you wanna know how to have what I have, if you wanna know how to grab the boy's attention, Seperti click here for more and click here to subscribe. Masih belum mau keluar kamar, Ra? Di depan gelap tuh. Butuh cahaya dari wajah kamu nih, Ra. Nah, kita arungi kehidupan bersama-sama yuk. Laut, daki, gunung, seberangin demi kamu, Ra. Ya, Ra. Please ya, Ra. Jadi pacar aku ya, Ra. Ya. Oke? Oke? Bandung, goreng! Jika kau jadi pacarku, buka hati untukku, dan ku bawa engkau melayang ke awan, dan ku ajar kau bermimpi bersama rembulan. Basi. Dan di permukaan bulan kita tak perlu oksigen ataupun makanan. Kita hidup karena cinta, dan hanyalah cinta kita berdua. You are mine, Rara. Jawab dong Kak Bandungnya. Itu Kak Bandung. Rara, kamu sama aku aja. Pacarannya sama Kak Bandung. Rara, Kak Bandung tuh couple-nya banget deh sama Rara mentang-mentang cakep jual mahal. Oke, lo mau jadi pacar gue fine, but I'll need a certain action first. Yang gue sebut, lo catet. Gue yakin lo gak akan mampu, I won't even bother anyways. Netizens have spoken, so here we go. 1. Lakukan live streaming versimu. 2. Dalam waktu 1 jam penuh. 3. Jumlah viewersmu harus 1000. 4. 1 hari aja aku tunggu. Kalau lo mau gue jadi pacar kamu, kalau lo mau curi perhatianku, kalau lo mau jadi bagian hidupku, aku tunggu semua permintaanku. Are you sure, Well, Ra? sebenarnya sih tinggal beli followers aja sih. Ada Lo tuh sebenarnya paket-paketnya. mau apa enggak sih? Jadi, kalau dia berhasil, kamu jadi pacarnya dia. Kamu pindah kos aja deh, Ra. Ra, halo. Follower lo programmer, bro. Bisa lah. Aktifin channel YouTube lo. Bikin konten di channel YouTube lo sekarang. Gue tahu. What's up, my man? Lo pasti mau minta bantuan bikin konten ya? Iya, lo ngapain sih pakai nembak Rara via online? Pabo, alay. Ya gimana dong? Ini satu-satunya kesempatan gue. Bantuin dong guys. Please. Aha. Bila kau ingin mencuri hati dunia maya, harus kau tampilkan sesuatu yang tidak biasa. Seperti mukbang challenge, Workout challenge. Dance cover challenge. Kita yakin viewersmu akan 1000. So, what do you say? I don't know guys, but Enough talk. Lambang kejantanan pria adalah di otaknya. Tak peduli isi otak, wanita tak melihat. Coba push up 1000 kali, viewersmu kan meledak. Jadi F-boy idaman semua wanita. Now push, push, push. Come on man, you can do it. Oh Mona, siapa bilang pria itu harus selalu berotot? Coba lihat BTS dan artis K-pop lainnya. Coba dance cover challenge, yang viewers
jadi soft boy idaman semua wanita. Hana tuh se. Kalian berdua segera sudahi tingkah ini. Repot-repot ini itu, si Bandung gak kan bisa. Si Bandung doyan makan, ya sudah kita jalani. Bukan challenge Indomie ekstra pedas. Das pedas. Step break. Kenapa harus begini segala sih, Ra? Padahal kamu mungkin memendam sesuatu. Ya, bedanya yang kamu pendam berani aku ungkapin. Live streaming malam ini aku kasih judul babak akhir perjuangan Satria. Siapa yang aku sebut Satria? Aku. Atau cinta. Yang pasti jangankan 1000 viewers, 1000 candi pun ku bangun atas nama cinta. Jam 9.30 ku nyanyikan sebait lagu. Sisa bait lagu itu ku teruskan nanti saat menontonku sampai 1000. Bila tak sampai 1000 maka tak pernah laguku utuh. Sekian lama menunggumu sampai habis semua harap. Namun kau tak juga tahu hadirku tak kau anggap. Kisah lalu mengurungmu, menetap di hatimu, tersesat di jiwaku. Katanya Kak Rara sendiri yang matiin listrik. Kak Rara tega. Wah, jangan susun. Hoax, woy, hoax. Ada saksinya, anak-anak kos mereka tuh. Hashtag Save Bandung jadi trending topik. Ya Allah, ampuni Kak Rara ya Allah. Feel gue sekarang sama Rara. Hashtag Save Bandung. Aku udah memutuskan untuk menyelesaikan lagu ini. Dan aku nggak peduli mau berapa banyak viewersnya kali ini. Yang penting lagu ini selesai. Kita juga selesai.
Sekian lama menunggumu sampai habis semua harap. Namun kau tak juga tahu, hadirku tak kau anggap. Ku selalu mengurungmu, menetap di hati, tersesat di jiwaku. Membatulah nuranimu, membatulah nuraniku dalam sunyi ruang waktu. Membatulah nuranimu, membatulah nuraniku dalam sunyi ruang waktu. Gimana? Keren ya? Cerita rakyat Indonesia Roro Jonggrang diadaptasi dengan era zaman sekarang. Nah, kalau teman-teman ingin tahu cerita asli dan lengkapnya seperti apa, silahkan dicari aja cerita Roro Jonggrang. Nah, cerita Rara J ini akan ada di YouTube Indonesia Kaya selama 7 hari ke depan. Jadi teman-teman boleh tolong dibantu posting dengan hashtag musikal di rumah aja dan tag ke @indonesia_kaya dan @bolive ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan mendengarkan pembicara kita yang akan bicara mengenai gimana sih cara bersosial media yang sehat. Yuk kita dengarkan Siska Becker dan Diana Setianingrum. Terima kasih Mbak Maudi. Hai semua, saya Siska Becker, seorang ibu dan juga pekerja seni. Dan hari ini saya senang sekali karena bisa berbagi mengenai penggunaan sosial media. Seperti kita saksikan tadi lewat lakon Rara J, seorang vlogger yang menantang Bandung untuk mendapatkan 1000 view. Kalau untuk saya pribadi, sosial media itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan karena saya bisa berbagi hal kreatif dan juga tetap bersilaturahmi dengan teman-teman dan handai taulan, khususnya di masa pandemi seperti ini. Tapi memang sih, sosial media juga bisa punya dampak negatif saat kita menjadikan jumlah likes dan jumlah views
sebagai barometer kebahagiaan. Oleh karena itu, saya selalu menjadikan sosial media sebagai inspirasi, motivasi, dan bukan kompetisi. Selanjutnya saya mau kenalkan salah seorang sahabat saya, juga seorang ibu dan pengguna sosial media aktif dan seorang psikolog. Please welcome Rosdiana Setianingrum. Hai Siska, terima kasih ya. Jadi teman-teman semua, saya ingin berbagi mengenai dampak positif dan negatif dari sosial media. Dampak positifnya adalah tentu saja kita bisa berbagi kreativitas kita, ilmu kita, keterampilan kita kepada teman-teman atau kepada followers kita. Nah, teman-teman yang melihat tentunya jadi bertambah nih keterampilannya. Sementara buat kita berbagi itu bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Pasti banyak yang nggak tahu kan? Dan dengan bersosial media secara positif, kita juga nggak terlalu pusing lagi dengan likes yang kita dapatkan. Namun dampak negatifnya adalah kalau kita jadi terlalu banyak terbawa emosi atau malah kita jadi haters nih dari komentar-komentar yang kita berikan kepada orang lain. Dan kita nggak pernah kepikir kenapa ya kok kita bisa jadi negatif terhadap seseorang atau sesuatu yang kita bahkan nggak kenal secara langsung. Jadi bisa juga loh kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa ya kita menjadi sebegitu negatifnya? Karena pemikiran negatif ini balik lagi tidak bagus untuk kesehatan imunitas kita. Wah, menarik sekali ya Siska dan Diana, terima kasih sekali ya apa yang sudah disampaikan. Nah teman-teman, kini kita memasuki sesi wellness dan kita akan diberikan penjelasan tentang karakter bagaimana bermain sosial media berdasarkan elemen dan zodiak. Wah, seru banget ya. Yuk kita dengerin Lydia Pratiwi. Silakan. Oke, terima kasih atas perkenalannya Kak Maudi. Jadi buat teman-teman semua, saya Lydia Pratiwi. Saya adalah seorang pembaca tarot dan saya suka banget sama astrologi. Karena ekspertis saya di astrologi, jadi saya mau ngomongin sesuatu mengenai astrologi dan media sosial nih. Apalagi tadi Rara J itu butuh likes banyak biar bisa dapat pacar. Kira-kira gimana hubungannya antara karakter zodiak dan juga bermedia sosial? Saya akan bahas satu-satu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, zodiak itu ada 12 dan terbagi menjadi 4 elemen besar. Ada elemen air, udara, api, dan tanah. Saya akan bahas yang pertama dari elemen api dulu nih. Elemen api ini menggebu-gebu, sangat passionate, senang tampil. Ini biasanya zodiaknya Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Karakter utamanya dalam bermedia sosial tuh tampil yang pasti. Mau aplikasinya apapun yang penting eksis. Mau challenge-nya apa yang penting eksis. Tapi hati-hati nih buat elemen api. Kadang-kadang tidak bisa menjaga ucapannya, mencari kontroversi supaya banyak like. Itu bahaya tuh, nggak sehat. Jadi pertimbangkan panjang sebelum posting supaya tidak merugikan siapapun, oke? Elemen kedua adalah tanah. Tanah itu kan grounded, stabil. Ini adalah zodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn. Seperti layaknya tanah yang stabil dan juga butuh digali terus. Biasanya orang-orang dengan elemen tanah ini senang segala sesuatu yang well planned. Bahkan ketika mau posting, terutama nih Capricorn, mikirnya panjang banget. Mau mikirin caption aja dari pagi sampai malam baru diposting gitu biasanya. Tapi nggak apa-apa, hati-hati itu penting. Tapi buat Taurus dan Virgo punya kecenderungan nih, kerja kerasnya mereka senang ditampilkan di media sosial. Misalkan ya, baru beli tas, baru beli mobil. Boleh sih, tapi kalau sampai akhirnya menimbulkan kesirikan atau data-data pribadi jadi keungkap keluar kan bahaya ya. Jadi tips buat elemen tanah, apapun yang diposting pastikan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan pribadi kalian ya. Berikutnya adalah elemen air. Saya nih elemen air. Zodiaknya adalah Pisces, Cancer, dan Scorpio. Biasanya elemen air ini ngalir seperti air, termasuk air mata yang mengalir gitu ya. Orang-orang elemen air cenderung sangat emosional dan ekspresif sekali gitu. Biasanya posting lagu, quotes, foto kebersamaan, sampai curhat pun di media sosial. Boleh sih curhat di media sosial, boleh. Tapi kalau akhirnya aib pribadi terungkap dan itu demi mendapatkan likes banyak, aduh jangan sampai ya. Terus walaupun jomblo, gak usah terlalu pamer-pamer sampai akhirnya memastikan orang supaya suka dan akhirnya dapat pacar, aduh jangan deh. Jadi buat elemen air, kalau lagi galau, mendingan taruh aja dulu handphonenya, postingnya nanti aja kalau udah tenang, oke?
Yang terakhir nih, elemen udara. Udara kan ada di mana-mana, kreatif, fleksibel. Orang-orang dengan elemen udara adalah Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Yang saya suka dari elemen udara adalah mereka itu kreatif, spontan, dan juga biasanya sih orangnya otentik banget ya, apa adanya banget. Hanya saja mereka moody. Kalau lagi moodnya jelek, kadang-kadang jadinya impulsif. Postingannya jadi bikin orang lain gak enak gitu liatnya. Jadi buat elemen udara, sebelum posting, pastikan ini tidak menyinggung siapapun. Dan juga gini, eksis boleh ya, ngikutin tren boleh. Tapi kalau nggak pantas buat diri sendiri atau nggak serak dengan hati, nggak usah dipaksain. Gara-gara semua orang lagi challenge foto pakai bantal, terus Anda jadi maksain gitu, jangan. Yang sesuai kepribadian dan kapasitas kamu aja, oke? Nah, itu dia bagaimana karakter setiap zodiak ketika bermedia sosial. Yang positif dari saya supaya aman dan tenang, gak usah baca kolom komentar, yang tenang-tenang aja. Dan yang kedua, usahakan tidak menyinggung siapapun ya. Oke Kak Maudi, saya kembalikan ke kamu. Oh, jadi gitu ya, bersosial media berdasarkan zodiak dan elemennya. Wah, jadi sekarang udah tahu deh. Terima kasih Lydia. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita akan liburan secara virtual ke Prambanan. Yuk kita akan saksikan sama-sama, ini persembahan dari Travel. Travelco adalah trip kurator berbasis experience yang bisa kasih kamu pengalaman epic sambil menjelajahi Indonesia dengan berbagai pilihan trip terbaik. Karena setiap pilihan trip sudah dikurasi, jadi dijamin bisa jadi cerita baru yang nggak sabar buat kamu bagiin. Sayangnya, karena masa pandemi ini bikin kita nggak bisa kemana-mana, makanya Travel punya program baru buat kamu, yaitu Travel Life Experience. Nah, Travel Life punya 7 kategori yang bisa kamu pilih. Ada adventure, jadi meski di rumah aja, kamu tetap bisa menikmati keindahan alam Indonesia yang keren banget. Ada juga art and craft, kita bisa mengisi waktu di rumah dengan mencoba berbagai tutorial do it yourself. Lalu ada culture. Budaya Indonesia yang beragam memang selalu menarik perhatian. Bareng Travel, kamu bisa belajar berbagai budaya dari seluruh Indonesia. Food and drinks. Buat kamu yang hobi atau baru mulai belajar masak, di sini ada berbagai resep masakan lengkap dengan tutorial step by step-nya. Untuk kids and family, dengan berbagai konten yang bukan cuma sekedar menghibur, tapi juga bisa mengedukasi dan mengasah kreativitas anak. Ada lifestyle, yang membahas mulai dari gaya hidup, trend fashion, hairstyle, tutorial makeup, life hack, sampai berkebun. Terakhir ada wellness, karena bukan cuma tubuh saja yang harus dijaga kesehatannya, pikiran dan mental kita juga tidak kalah penting. Nah, habis ini ada Elyudin atau yang biasa dipanggil Ago, dari divisi produk yang bakal berbagi cerita tentang salah satu life experience-nya Travalife. Udah mulai toh. Halo semua, apa kabar hari ini? Pasti udah pada nungguin ya, kira-kira hari ini Travel mau cerita apa ya? Gimana kalau kita bahas sejarah? Dan kali ini bukan saya yang akan cerita.
kita bakal dengar cerita tentang relief Ramayana di Prambanan, langsung dari ahlinya. Udah ada host dari Jalatwara yang bakal membawa kita ke masa lalu. Silakan. Hai semuanya, perkenalkan saya Inu dari Jalatwara. Kalian suka plesir ke candi? Pernah ke Candi Prambanan? Kalian pernah nggak mengamati relief-relief yang ada di Candi Prambanan lalu bertanya-tanya, ini relief tentang apa ya? Ada nggak sih ceritanya? Nah, pada plesir virtual kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Ramayana, sebuah epos yang dipahatkan dalam bentuk relief di Candi Prambanan. Pertama, saya akan menceritakan tentang sejarah singkat Candi Prambanan, lalu susunan gugus candinya, kemudian bagaimana cara membaca relief agar bisa mendapatkan kisah utuhnya, hingga lokasi di mana relief Ramayana dapat dijumpai. Lalu, saya juga akan menceritakan tentang kisah cinta Rama dan Sita versi Prambanan yang mungkin akan sedikit berbeda dari cerita yang kalian sudah tahu sebelumnya. Sebuah kisah cinta yang mengaduk emosi dengan akhir yang sungguh tak terduga. Saya juga akan menunjukkan keunikan-keunikan relief Ramayana yang akan mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa relief Ramayana di Candi Prambanan memang sebuah mahakarya yang mengagumkan yang dipahatkan sekitar 1000 tahun yang lalu. Oh ya, Jalatwara juga menyediakan aktivitas permainan loh, agar kalian bisa berinteraksi dengan relief, bahkan ikut masuk ke dalam kisah Ramayana. Dari kisah Ramayana ini, kita akan memetik pelajaran dari masa lalu untuk masa sekarang. Nah, kira-kira gimana ya kisah cinta Rama Sita versi Prambanan? Makanya, ayo ikutan live experience membaca relief Ramayana di Prambanan. Senang ya jalan-jalan ke Prambanan dan ini selalu menarik. Terima kasih Travel. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita menutup program Musikal di Rumah Aja, saya kembali mengingatkan bahwa selama 4 minggu ke depan kita membuka donasi untuk para pekerja seni dan penanggulangan COVID-19. Jadi segala bentuk kasih dari teman-teman tentunya akan sangat berarti. Teman-teman bisa melakukan donasi pada saat menonton dengan men-scan barcode yang ada di layar kaca, atau bisa juga langsung ke www.kitabisa.com/campaign-bola. Nah, minggu depan kita akan hadir lagi dengan cerita rakyat Sang Kuryang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus pukul 8 malam hanya di YouTube Indonesia Kaya. Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan ceritanya. Nah, teman-teman boleh bantu posting cerita rakyat Rara J ini karena masih akan ada selama 7 hari ke depan di YouTube Indonesia Kaya dengan hashtag Musikal di Rumah Aja dan tag ke @indonesia_kaya dan @bolive supaya banyak teman-teman yang nonton cerita rakyat Indonesia ini ya. Baiklah, akhir kata saya Maudy Kusnaidi mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bolive dan www.indonesiakaya.com. Terima kasih semuanya, selamat malam, cinta budaya, cinta Indonesia.